Halo guys, balik lagi sama gue Sensor Fikar. Di video kali ini akan gue bahas perihal iPhone 16 Pro. Apakah masih jadi pilihan terbaik di tahun 2026? Oleh karena itu, kalian yang lagi pengen beli atau lagi pengen upgrade, wajib nonton video ini sampai selesai. Jadi langsung aja, check this out. Ya, karena sebentar lagi juga udah mau bulan September dan sudah pasti iPhone generasi terbaru akan diperkenalkan sama Apple. Dan iPhone 16 Pro ini terbilang itu sudah lumayan masuk tahun ketiga ya, kalau kurang salah ya, atau tahun kedua. Karena dirilisnya kan di September 2024 lalu. Dan gue juga sempat memakai iPhone 16 Pro selama 1 tahun. Dan kali ini atau di tahun ini, apakah iPhone 16 Pro beneran masih jadi pilihan terbaik untuk digunakan khususnya di tahun 2026 atau bahkan di tahun-tahun yang akan datang? Oke, kita mulai dari spesifikasi si iPhone 16 Pro terlebih dahulu. Pertama-tama, ini adalah iPhone yang pertama kalinya menggunakan layar dengan ukuran layar yang di-upsize sama Apple. Setelah sebelumnya, era iPhone 15 Pro masih menggunakan 6,1 inch, iPhone 16 Pro sudah menggunakan 6,1 inch. Tentunya dengan hadirnya beberapa fitur-fitur keunggulan dari iPhone 16 Pro, mulai dari Always On Display, Refresh Rate Promotion 120Hz, dan lain sebagainya, ukuran dengan 6,3 inch ini memang pas banget di tangan kita. Dan ini sebenarnya sama juga sih sama 17 Pro karena sama-sama 6,3 inch gitu ya. Dan tentunya layar iPhone 16 Pro ini kalau digunakan di outdoor itu sudah ada 2000 nits peak brightness saat outdoor dan adanya 1 nit atau 1 nit minimum brightness. Jadi kalau brightnessnya rendah banget itu tetap aman. Lalu iPhone 16 Pro juga memiliki varian beberapa warna ya. Kalau yang sama gue ini adalah Desert Titanium. Sebenarnya 16 Pro tuh punya 4 varian warna. Desert Titanium, White Titanium, Natural Titanium, dan Black Titanium. Terus si iPhone 16 Pro juga masih punya varian storage terendahnya yaitu di 128GB. Kalau era sekarang sudah nggak ada karena 17 Pro tuh startnya 256GB hingga paling yang besar gitu ya. Kalau si 16 Pro start paling terkecilnya 128GB dan hingga paling yang terbesar. Jadi kalau kalian nggak butuh-butuh banget iPhone storage-nya besar ya kalian bisa pilih yang 128GB. Tentunya dengan varian storage seperti itu, iPhone 16 Pro juga diiringi dengan performa chipset yang lumayan cukup baru karena berbeda satu generasi aja sama 17 Pro. Di mana iPhone 16 Pro menggunakan A18 Pro chip dengan 6 core CPU with 2 performance dan 4 efficiency core serta 6 core GPU dan hadirnya 16 core neural engine serta adanya hardware accelerate ray tracing. Dengan chipset seperti itu, gue sangat yakin sekali kalau iPhone 16 Pro performanya untuk digunakan sehari-hari, mau sosial media atau berhubungan dengan pekerjaan kalian seperti halnya gue menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi untuk pekerjaan gue dan of course main game, iPhone 16 Pro masih sangat mantep banget untuk digunakan dalam keseharian kalian. Jadi untuk performance sepertinya nggak usah terlalu panjang lebar gue bahasnya karena masih oke banget dan seharusnya memang oke ya buat temen-temen juga gitu ya. Karena gue pribadi kalau gue gunakan juga itu udah oke banget. Lalu juga iPhone 16 Pro sudah menggunakan port USB-C untuk charger dengan support USB 3 for up to 20 kali lebih cepat secara data transfernya. Tentunya iPhone 16 Pro juga sudah mendukung MagSafe wireless charging yang up to di 22 watt dengan 30 watt adapter atau yang lebih besar. Terus untuk kapasitas RAM, memori, dan kapasitas baterainya bagaimana tuh? Sebenarnya untuk kapasitas memori RAM pada iPhone 16 Pro udah cukup sih. Karena kalau dibandingin sama 17 Pro ya lebih besar 17 Pro. Tapi si iPhone 16 Pro ini sudah menggunakan 8GB RAM memori. Dengan kapasitas baterainya ada di 3582 mAh. Ya terbilang nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga. Tapi rasanya dengan kapasitas baterai seperti itu harusnya cukup ya untuk seharian pemakaian. Tapi lagi-lagi bicara baterai nggak bisa digeneralisasikan karena tergantung pemakaian masing-masing juga gitu ya. So, let's talk about kamera dari iPhone 16 Pro. Pertama-tama, desain kamera pada iPhone 16 Pro itu masih mengadaptasi dari generasi sebelum-sebelumnya. Tidak ada desain plate seperti iPhone 17 Pro. Tapi dengan begitu, hasil kamera atau spesifikasi kamera dari iPhone 16 Pro juga nggak kaleng-kaleng juga ya. Karena masih bagus banget meskipun ada beberapa kekurangannya kalau dibandingkan dengan teknologi sekarang. Di mana iPhone 16 Pro sudah menggunakan Pro Camera System di 48MP Fusion kamera, 48MP ultra wide kamera, dan 12MP untuk telefotonya. Yang dimana dengan adanya hal itu, iPhone 16 Pro memiliki pilihan optical zoom di 0,5 x 1 x 2 dan x 5.
5, serta adanya ProRAW, spatial photo, makro fotografi, night mode, next generation portrait with focus and deep control, serta adanya next generation latest photographic style. Dengan spesifikasi seperti itu, hasil fotonya juga cukup bagus banget ya. Jadi untuk hasil kamera khususnya untuk foto di iPhone 16 Pro juga masih sangat bagus lah. Lalu untuk fitur video atau perekaman video pada iPhone 16 Pro nih, ya dengan spesifikasi mendukung 4K Dolby Vision yang dimana video recordingnya up to hingga 120 fps di Fusion main kamera. Adanya cinematic mode, action mode, ProRes, video lock atau Apple Lock video recording membuat iPhone 16 Pro itu sendiri menghasilkan sebuah video yang bagus banget. Ya, kalian bisa lihat di sini untuk hasil videonya ini video normal ya di 4K 60 fps. Dan ya beberapa waktu lalu juga sering banget gue gunakan untuk merekam atau mengambil footage B-roll untuk iPhone 17 Pro dan iPhone lainnya juga gitu. Lalu yang gue mau garis bawahi iPhone 16 Pro ini untuk perekaman videonya seperti dituliskan dalam laman website Apple, di mana iPhone 16 Pro mendukung fitur Apple Lock. Dan ya, ini footage locknya pada saat di grading jadi lebih bagus. Jadi kalau kalian ingin merekam footage lock dengan Blackmagic kamera gitu ya, biar warnanya lebih keluar lagi, bisa di grading, sinematik atau lainnya, 16 Pro tuh mendukung dan bisa. Tapi palingan kalau untuk skala lebih besar lagi atau sinematografi gitu ya, memerlukan ketajaman lagi, biasanya kalian harus pilih storage iPhone 16 Pro-nya yang besar, jangan 128 gitu. Lalu untuk kamera depannya, aduh, kamera depannya sih sebenarnya nggak terlalu unggul-unggul banget ya, tapi secara hasil masih cukup dan baik menurut gua. Karena masih menggunakan true depth front kamera di 12 megapiksel aja, berbeda sama generasi terbaru di 17 Pro yang sudah menggunakan 18 megapiksel, serta adanya center stage front kameranya. Sayangnya 16 Pro tidak punya fitur tersebut gitu. Tapi meskipun begitu, hasil kamera depannya masih bagus banget sih. Gimana? Cukup bagus kan? Kalau hasilnya seperti itu, menurut gue masih cukup sih. So, kalau kita balikin ke awal, apakah benar nih iPhone 16 Pro masih menjadi pilihan terbaik di tahun 2026 atau malah terkesan tanggung lebih baik pilih 17 Pro sekalian? Menurut gue enggak juga ya, karena dengan spesifikasi yang dimiliki iPhone 16 Pro dan hasil dari kamera iPhone 16 Pro serta performance-nya, iPhone 16 Pro keputusannya harusnya sudah terjawab. Jadi pilihan terbaik di 2026. Untuk teman-teman yang budgetnya mungkin belum bisa ke 17 Pro. Jadi mendingan gue sarankan pilih 16 Pro. Kenapa nggak 15 Pro, Bang? Kalau 15 Pro tuh bagus, tapi kayak tanggung gitu loh. Mendingan di 16 Pro aja deh. Lebih pas semua spesifikasinya gitu. Jadi ya, sebenarnya antara 15 Pro dan 16 Pro serta 17 Pro tuh udah gue bahas sih di video yang sebelumnya di sini. Tapi ya, di video kali ini kalau teman-teman nanya kenapa gue sangat merekomendasikan 16 Pro, untuk teman-teman yang belum memiliki budget ke 17 Pro, kayaknya paling pas tuh di 16 Pro daripada 15 Pro gitu. Dengan spesifikasi yang ada ya, yang kalian bisa lihat dari tadi deh, hasil footage lock dan segala macamnya. 15 Pro juga bisa ambil footage Apple Lock gitu ya. Tapi entah kenapa gue merasa 16 Pro tuh punya pembeda sendiri sih. Dia kayak di tengah-tengahnya lah, secara budget juga ya, secara fitur-fitur. Untuk kedepannya masa yang akan datang, kalau kalian pengen gunakan iPhone 16 Pro sekitar 2-4 tahun ke depan, itu masih oke banget tuh iPhone 16 Pro dengan fitur yang ada gitu. Jadi sudah terjawab harusnya kalau iPhone 16 Pro di tahun 2026 memang jadi pilihan terbaik apabila kalian budgetnya belum sampai ke 17 Pro. Kalau misalkan budgetnya sampai ke 17 Pro mah ya 17 Pro aja sekalian. Gitu ya. Jadi mungkin segitu aja ya video kali ini. Semoga dengan adanya video kali ini kalian jadi yakin untuk membeli iPhone 16 Pro buat yang mau upgrade ataupun yang baru pengen beli. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye.